warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inaya Aziz dari kelas C24F dengan NIM 2404075514040. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kajian kebahasaan. Baik, yang pertama itu ada hakikat bahasa. Bahasa itu adalah ujaran bahasa yang meliputi dua bidang. Yang pertama ada bunyi dan yang kedua ada arti. Bahasa itu juga sebagai sarana interaksi sosial dan setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi dari bahasa. Apa sih fungsi dari bahasa itu? Fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi. Bahasa itu sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun juga tulisan. Ada cabang-cabang kajian kebahasaan. Yang pertama fonologi, ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari alat ucap manusia. Ada dua bagian dari fonologi yang terdiri atas fonetik dan juga fonemik. Fonologi itu adalah sistem bunyi bahasa di mana kita akan mengajarkan kepada siswa pengenalan bunyi dan huruf, yang dimana di kelas awal dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu akan fokus pada pengenalan bunyi bahasa Indonesia yang diwakili dengan huruf-huruf alfabet. Yang bisa kita lakukan sebagai contohnya itu kita bisa melakukan bernyanyi dan bertepuk tangan kepada siswa dengan mengenalkan bunyi melalui lagu-lagu atau lagu-lagu dan ritme kepada siswa. Bisa juga kita lakukan permainan yang membedakan bunyi awal, tengah, dan juga akhir kata melalui permainan sederhana. Contohnya permainannya itu kita bisa menanyakan sebuah permainan ini kepada siswa, yakni itu seperti coba sebutkan nama-nama hewan yang awalannya itu H. Tentu dia akan menjawab, bisa saja dia menjawab harimau, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada morfologi atau struktur kata. Morfologi ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang pembentukan kata, perubahan bentuk kata, dan pengaruhnya terhadap makna kata. Pada morfologi ini kita bisa mengajarkan siswa untuk mengenali kata dasar sebagai unit terkecil yang memiliki makna. Seperti kita bisa mengajarkan itu pengenalan imbuhan di kelas lebih tinggi, kelas 4 sampai dengan kelas 6, siswa itu mulai dikenalkan dengan imbuhan, awalan dan juga akhiran, dan bagaimana imbuhan itu dapat mengubah makna kata. Contoh awalan seperti pada baca, jadi membaca. Kita bisa juga melakukan pengulangan kata atau reduplikasi. Siswa ini diajarkan tentang pengulangan kata dan perubahannya dalam memberikan makna. Jadi contohnya pengulangan katanya itu seperti anak-anak, berlari-lari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sintaksis. Dalam sintaksis itu terdapat konsep frasa, klausa, dan juga kalimat. Sejak kelas awal, siswa itu dikenalkan dengan unsur-unsur dasar kalimat seperti SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Itu contoh yaitu kakak membelikan adik buku baru, yang dimana kakak itu sebagai subjek, membelikan itu sebagai predikat, adik sebagai objek, dan buku baru itu sebagai keterangan. Selanjutnya ada semantik atau makna bahasa. Semantik di sini adalah cabang ilmu linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Semantik itu biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan juga pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas dan pada konsep tertentu.
kita bisa mengajarkan pengembangan kosakata secara terus-menerus. Ini siswa akan diajarkan kosakata baru melalui berbagai cara, seperti membaca, menyimak, dan juga berdiskusi. Jadi, kajian kebahasaan ini diajarkan di sekolah dasar secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif serta kemampuan berbahasa siswa. Cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.